Halo teman-teman, jumpa lagi dengan catatan Daniel. Bersama saya Daniel. Dan kali ini kita bakal membahas salah satu anak baru Prayogo Pangestu yang siap melantai di Bursa IDX. Nah, jadi teman-teman, setelah sukses membawa saham brand dan cuan terbang hingga tinggi ke langit bursa, Taipan Energi dan Petrokimia Prayogo Pangestu kembali melahirkan anak lagi atau satu anak emasnya di pasar modal, yaitu PT Chandra Daya Investasi Infrastruktur Tbk atau dengan kode saham CDIA. Nah, tapi kali ini euforianya terasa sangat berbeda. Jadi di satu sisi ada optimisme yang menular karena rekam jejak grup Chandra Asri. Tetapi di sisi berbeda teman-teman, ada tanda tanya besar apakah CDIA ini bisa mengulang kisah sukses arah berjilid-jilid yang dilakukan oleh seniornya, yaitu Brain. Nah, mari kita bongkar satu persatu dan bukan hanya data mentahnya, tetapi bagaimana kita membahas cerita di balik itu semua. Teman-teman, jadi CDIA itu bakal melepas 12 miliar lembar saham ke publik atau setara dengan 10% dari total saham yang beredar. Nah, angka ini terbilang masif, teman-teman. Jadi, jauh lebih besar dibandingkan Cuan yang memiliki saham sekitar 1,69 miliar dan juga Brand yang hanya sekitar 4 miliar. Nah, historisnya bahwa IPO dengan lembar saham yang jumbo seringkali kesulitan untuk ngebut di awal-awal IPO. Nah, jadi teman-teman jangan buru-buru dulu untuk skeptis. Brand dan cuan juga awalnya dikira terlalu besar. Nyatanya mereka memiliki atau mereka bikin investor retail menyesal karena nggak ikut di gelombang awal. Jadi soal ukuran sebenarnya bukan cuman soal berapa banyak yang dilempar ke publik, tetapi siapa yang punya kendali. Dan nama Prayogo Pangestu memang masih punya magnet kuat di kalangan investor domestik. Nah, jadi teman-teman, seluruh dana IPO ini tentu saja untuk ekspansi. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, berbeda dari kebanyakan IPO yang hanya setor modal. Jadi CDIA ini terlihat punya agenda yang sangat terstruktur. Nah, yang pertama sebesar 871 miliar akan dialihkan ke anak usaha pelayaran. Jadi yaitu PT Chandra Shipping International dan PT Marina Indah Maritim untuk membeli armada baru. Ini tentu renovasi armada. Kemudian yang kedua, 1,5 triliunnya ini dikucurkan ke PT Chandra Samudra Port untuk membangun infrastruktur energi, mulai dari tangki penyimpanan, kemudian saluran etilen, hingga fasilitas logistik pendukung. Nah, jadi jika dananya kurang, maka manajemen nggak menutup kemungkinan cari pinjaman bank atau dana dari kas internal. Nah, ini menunjukkan bahwa CDIA ini memang sedang membangun kapal besar. Jadi bukan sekedar bersandar di pelabuhan bursa. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan, ini sebenarnya semacam sinergi antar regional. Jadi BUMN Thailand juga ikut pegang kemudi. Nah, CDIA ini sebenarnya bukan perusahaan lokal murni. Ia adalah hasil kolaborasi antara TPIA 70% dan Binik Power BP 30%. Jadi ini adalah entitas milik AGCO Group, perusahaan listrik BUMN di Thailand. Nah, modal awal juga nggak main-main, yakni sebesar 185 juta US dollar disuntikan ke CDIA atau setara 3,1 triliun. Nah, artinya mereka sedang sedang jual cerita. Tapi memang mereka nggak hanya jual cerita, tapi emang sedang membangun infrastruktur keras. Nah, jadi CDIA ini bukan sekedar pengangkut, CDIA hadir sebagai integrator logistik energi. Ada pelabuhan, kemudian ada kapal, penyimpanan, ada pipa, pembangkit, hingga penjualan BBM dan jasa logistik. Sebenarnya ini sebuah portofolio infrastruktur energi yang terbilang komplit dari hulu hingga hilirnya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa salah satu yang bikin mata investor terbelalak ini adalah bahwa laba bersih CDIA tahun 2024 ini sebesar 30,63 juta US dollar. Padahal kalau kita perhatikan laba kotornya hanya sekitar 10,46 juta US dollar. Nah, sekilas memang aneh, tapi mari kita perhatikan secara seksama. Oke, yang pertama pendapatan keuangan itu sekitar 31 juta US dollar. Nah, ini berasal dari bunga deposito. Kemudian ada kupon obligasi dan sejenisnya.
Yang kedua, bagian laba entitas asosiasi sebesar 10,97 juta US dollar berasal dari Krakatau Tirta Industri dan Krakatau Posko Energi. Dan mereka ini saham yang dimilikinya ini 45 hingga 49%. Nah, artinya sebenarnya kalau kita bedah secara dalam ada dua pendapatan, pendapatan keuangan dan bagian laba entitas asosiasi. Nah, artinya meski bisnis operasional masih terbilang ramping, namun CDIA ini punya tabungan dan koneksi dalam menghasilkan pendapatan. Nah, ini bisa jadi peluang yang besar apabila memberikan sinyal bahwa bisnis utamanya ini belum maksimal. Nah, artinya nggak tergantung atau tergantung bagaimana investor bisa membaca dari momentum ini. Nah, kalau saya perhatikan dari dua pendapatan berbeda ini, artinya pendapatan keuangan dan bagian laba entitas asosiasi memang kepemilikannya cukup besar, teman-teman. Jadi yang namanya kepemilikan 45 hingga 49% ini nih mendekati mayoritas. Nah, artinya mereka punya potensi ke depannya. Nah, seperti itu. Ya, kita tahu memang ini masih terbilang ramping untuk kasus CDIA ini, tetapi memang mereka tentu saja punya koneksi maupun juga punya tabungan yang tentu saja bernilai produktif. Nah, kita bisa lanjutkan pembahasan teman-teman bahwa ada 6 underwriter dan valuasinya maksimum atau premium. Nah, sebenarnya ini bukan cerita yang jarang, tapi ini sudah sering kita dengar. Nah, jadi teman-teman bahwa CDIA ini ternyata menggait 6 penjamin emisi. Nah, dua di antaranya sudah sukses membawa IPO brand dan juga cuan ke langit yang tinggi. Nah, yakni Henan Putih Rai dan BNI Sekuritas. Kemudian empat lainnya adalah DBS, OCBC, BCA, dan Trimega Sekuritas. Nah, tapi yang menarik perhatian tentu harga penawaran IPO yang berkisar antara 170 sampai 190 per saham. Nah, dengan estimasi PE ratio-nya 42 sampai 48 kali dan PBP 1,75 kali hingga 1,96 kali. Jadi ini premium teman-teman ya. Di mata value investor misalnya ini tergolong premium. Tetapi untuk penggemar saham growth atau saham momentum ini bisa jadi masih masuk akal. Jadi sangat tergantung dari atau tergantung terhadap ekspektasi yang sedang disiapkan. Nah, kita bisa lanjutkan pada kesimpulan cerita teman-teman bahwa CDIA sedang merakit mesin bukan sekedar menjual label. Nah, CDIA ini bukan saham yang akan langsung terbang tinggi hanya karena euforia. Tapi CDIA juga akan bukan IPO untuk sekedar lewat. Nah, dengan sokongan nama besar dari PP tadi, kemudian aliran dana yang besar dan peta bisnis yang terbilang konkret, maka dari pelabuhan hingga energi, CDIA ini sedang sebenarnya menyusun blueprint untuk menjadi pemain logistik energi kelas berat. Nah, ini jadi seperti itu teman-teman. Apakah CDIA ini akan mengulang success story brand dan juga cuan? Nah, nggak ada yang tahu soal itu dan nggak ada jaminan untuk itu. Tapi satu hal yang pasti bahwa CDIA ini adalah cerita yang belum selesai ditulis. Dan seperti yang kita ketahui bahwa semua IPO The Group Prayogo Pangestu ini yang berani masuk lebih awal akan selalu punya posisi strategis. Asalkan tahu apa yang sedang mereka beli. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi ini kita mau disclaimer bahwa ini bukan rekomendasi jual atau beli. Keputusan ada di tangan Anda sendiri. Oke, demikian pembahasan tentang IPO dari CDIA. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.